dorongnya dia akan bertaruh kan, akan bertaruh menjadi bagian dari sebuah sejarah yang hebat atau menjadi gunjingan para masyarakat, tinggal memilih kok. Kang, izin Kang, ini terkait tulisan Kakang kemarin. Tulisan yang mana, Ji? Lu desain enak zaman kuto. Ah, ya itu. Itu kan pembacanya sudah banyak itu Kang. Udah 30 ribuan lah gitu. Udah nyampe segitu, Ji? Iya, jadi maksud saya walaupun itu nggak nggak seviral yang waktu dulu masalah minyak dan baskom. Minyak PS Baskom dulu. Nyampe berapa dulu tuh? 45 ribuan ya? Sekitar itu waktu itu. Nah itu gimana itu Kang? Kan ini udah banyak nih Kang. Lu ini Ji kadang pura-pura polos gitu. Itu kan akibat lu juga yang provokasi judulnya. Ya, padahal kan substansinya kan nggak ke situ. Cuman kan itu teknik marketing lu lah sebagai jurnalis. Ya, itu paham Kang. Itu gua menghormati itu. Gitu kan. Tulisannya kan banyak yang bikin nyesek gitu kan. Karena banyak yang bikin orang nyesek. Kenapa, Ji? Karena dia langsung lupa substansi tulisan itu. Di sisi lain gua seneng itu kan. Tapi di sisi lain juga kan gua benturan sama kepentingan marketing lo itulah. Jadi biar menarik lu tulislah judulnya itu. Padahal substansinya nggak ke situ gitu kan. Itu kan hak lu lah sebagai jurnalis, Ji. Tapi kan menyikapi hal itu kan, itu hanya saya ingin menyampaikan keresahan itu kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, bahwa saya mendengar gitu dengan kuping saya itu cerita-cerita itu di teman-teman jurnalis, teman-teman aktivis di masyarakat itu kan sebuah bentuk kekhawatiran, keresahan gitu kan. Tulisan itu kan substansinya bukan ngenyek sebenarnya. Tulisan itu kan membangun motif. Seharusnya kan bangga lah pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Nilai 7 itu untuk capaian itu udah di atas rata-rata nasional gitu kan. Saya mengkritisi di poin 5-nya. Gitu kan, pendapatan daerahnya yang nggak bisa digenjot agar kita nggak bisa berpangku tangan. Seharusnya nggak usah dinyinyirin lah. Itu kan bentuk motivasi, bentuk semangat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Naikin lah PAD-nya, Pak. Naikin substansi PAD-nya. Jadi ada lagi yang nanya, kan kebocorannya di mana? Banyak kebocoran itu. Saya kasih contoh. Kan gini, oh ya, yang berhubungan dengan saya aja. Saya ini kan orang yang memang cari nafkahnya di spesialis water treatment gitu kan. Urusan tentang banyak loh teman-teman yang punya depot aja hanya untuk sekedar uji lab gitu kan, kerepotan. Padahal mereka mau bayar loh kan. Padahal di Permenkesnya jelas 3 bulan sekali. 3 bulan sekali tuh bayar pengecekan aja ya. Pemerintah daerah aja untuk urusan laboratorium masih kerepotan. Mereka masih masih kerepotan gitu kan untuk menyediakan pelayanan itu. Banyak kebocoran-kebocoran itu. Apalagi banyak izin regulasi itu. Masih aja lah, kita nggak usah menutup mata. Orang sembarangan loh. Gorong-gorong dibongkarin, dipasangin tiang. Bener gak, Ji? Terkait tiang kabel kan regulasinya nggak jelas, semena-mena. Soalnya di Lampung Selatan ini nggak punya. Ini kan akibat kurangnya sikap tegas dari kekuasaan. Terus apalagi banyak loh PAD yang nggak terserap. Banyak pelaku yang wisata. Di sisi lain kan keran bisnis wisata itu dibuka. Ya tapi jangan juga gitu kan. Sembarangan orang-orang yang nggak berizin dibiarkan tanpa ada tindakan. Satpol PP-nya hanya beraninya ke apa, Ji? Ke masyarakat kecil. Ke masyarakat kecil. Kan itu, ini kan akibat sikap yang nggak tegas dari atasannya.
Dalam hal ini saya kan meminta Pak Radityo Egi sebagai kebanggaan kepemimpinan muda itu, sebagai dominasi kepemimpinan muda di rakyat Lampung Selatan itu kan harus menunjukkan sikap beraninya. Nggak usah gitu kan ada kepentingan-kepentingan besar di dalamnya, sikat kan gitu, kira-kira salah itu. Pikir saya begitu. Aturannya harus jelas ya. Iya, regulasinya jelas contohnya. Ada yang melanggar, ada yang ini, jangan dikasih celah. Tertibkan. Nah itu pikir saya tuh. Dia harus sebagai otoritas gitu kan, pemimpin kebijakan yang berani terhadap penegakan perda itu sendiri. Gitu. Ya wajar ya masyarakat bertanya. Makanya di situ kan tulisan itu, Ji, takut dikhawatirkan, kemudian berharap menegaskan enak zamanku toh, kan gitu. Dikhawatirkan Kok gitu kan? dikhawatirkan, itu kan bentuk kekhawatiran. Saya kan lagi menghadirkan, kalau bahasa Pak Dr. Sigit itu, esensi cemas itu lagi saya sampaikan ke kekuasaan. Dan mudah-mudahan itu nggak terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi. Ini kan seharusnya nggak ada marah, seharusnya kan berterima kasih loh. Wong saya nggak dibayar aja kok. Saya berani kok menyampaikan satu pesan, bahwa pesan ini penting. Karena kan Pak Bupati itu kan nggak ada waktu untuk di sini gitu kan. Kalau saya kan waktunya banyak, Ji. Ngobrol teman-teman jurnalis, ngobrol sama ibu-ibu, ngobrol sama teman-teman pelaku swadaya. Keresahan-keresahan itu saya tampilkan di dalam tulisan. Nah, terus lajunya para penjilat, akun bodong kok sibuk kok mensentimeni saya, padahal tanpa disadari itu mengkerdilkan pemerintahan itu sendiri. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, saya berharap Pak Bupati ini kan bikin kejutan. Ini ada sisa waktu yang begitu panjang, dan ini adalah awal bagaimana membuat sejarah kepemimpinan Lampung Selatan yang begitu hebatnya. Ini motivasi kok, saya kasih gratis kok sama Bupati, saya kasih gratis ini. Jadi nggak perlu ada agenda ya? Perlu ada agenda. Kok kan katanya Kakang juga kan kenal, kenapa nggak Yapri? Kalau Yapri itu jadi obrolan kedekatan. Saya tampilkan di publik itu biar ada tekanan kan gitu. Ada daya dorongnya. Kalau udah ada daya dorongnya, dia akan bertaruh kan, akan bertaruh menjadi bagian dari sebuah sejarah yang hebat, atau menjadi gunjingan para masyarakat. Tinggal memilih kok. Gitu. Nah, di Karang Taruna regulasinya kan saya nggak jelas, Ji. Pada akhirnya kan dengan sendirinya saya harus membagi pemikiran ini antara saya kembali menjadi pelaku swadaya tanpa harus meninggalkan Karang Taruna. Jadi malah dua kaki saya ini, Ji. Gitu, Ji. Jadi hal-hal seperti itu saya bukan ingin menggurui ya, tabik ini, bukan ingin menggurui. Tapi keresahan itu jadikan sebuah kemewahan kepemimpinan. Ya mungkin saya yang dari jalanan gitu kan, kreativitas saya yang di jalanan, saya bentuk sayang saya terhadap kekuasaan. Nah, saya bicara apa adanya gitu kan. Saya bicara tentang fakta-fakta, tentang kebenaran-kebenaran, tentang keresahan-keresahan di masyarakat, bahwa Lampung Selatan itu mereka merasakan gitu kan, kok gini-gini aja gitu kan. Padahal secara data kan udah saya sampaikan, nilainya aja 7 loh dari 10 gitu kan. Kalau untuk sinergitas di pemerintahan pusat, bisa menghadirkan sekolah-sekolah di Lampung Selatan, bahkan ada 2 kita ditunjuk jadi sekolah kan, satunya di Lampung Timur. Sekolah apa? Sekolah rakyat ya, kebagian 2 kita. Tuh, dari seluruh provinsi kita kebagian 2 tuh. Untung aja kabupaten yang lain nggak marah kan, sebagai pilih kasih gitu. Dan Lampung Selatan diuntungkan dengan sinergitas kepemimpinan ini, ya tinggal inovasinya gitu. Kita jangan terlalu mengandalkan pusat. Banyak hal-hal yang bisa digali di Lampung Selatan itu untuk peningkatan PAD. Nah, BUMDesnya itu Bung Baikuni kan dorong kan, jelas enggak, penyertaan modalnya berapa, rugi apa nombok, kira-kira jadi benalu bubarkan kan gitulah. Jadi sikapnya tegas, di mana berdiri posisinya, nggak mencela-mencela, itu yang saya harapkan.
Tetapi omongan saya ini kalau dipandang sebagai bagian dari ikut sebagai sinergitas, sebagai kolaborasi, ya akan mengena. Kalau saya dianggap musuh, saya dianggap orang yang ingin mendegradasi sebuah kekuasaan, Ji. Nah, itu kan pikiran picik mereka, Ji. Benar gak, Ji? Jangan kita terlalu basa-basi lah. Ada, itu tuh siapa, Haji Jalu yang biosalin itu kan? Itu kan dampaknya bagus, ya dorong itu yang benar. Jangan sampai hanya di kesannya, hanya di di tatanan seremonial yang mampu membranding Lampung Selatan, tapi Haji Jalunya sekarang malah lagi ngerjain kerjaan di Palembang. Sementara potensi-potensi yang mangkrak ini nggak benar-benar digerakkan, kan itu yang kita khawatirkan. Apalagi itu ada PS08 itu yang terhadap, kita nggak apa-apa lah, urusan regulasi hukum padi itu ada, benih itu izin edarnya antara udah belum, yang penting bermanfaat, nggak apa-apa lah kita kawal. Yang penting jangan menghadirkan keresahan, itu aja. Siapapun kan punya hak berkarya di Lampung Selatan itu, gitu. Tetapi kalau setiap suara-suara dipandang itu untuk mengkerdilkan, untuk mendegradasi kekuasaan, lantas harmonisasi itu harus didapatkan lewat apa? Lewat kesepakatan, saling mengiyakan, terus saling tepuk tangan, saling mengapresiasi, tanpa kita harus melihat mana poin yang harus dikritisi, mana poin yang harus kita apresiasi. Kalau hampir semua orang bersikap mengapresiasi, terus siapa yang menjadi penyeimbangnya untuk mengkritisi langkah-langkah itu? Ya, karena Lampung Selatan ini kan membangun, Kang, ya. Jadi kalau membangun itu kan emang masih banyak yang harus dikritisi gitu, Kang, ya. Ya iyalah, kalau udah sempurna baru. Ini kan belum apa-apa, Ji. Belum apa-apa. Udah cepat puas gitu kan. Kita apresiasi loh, framing di medsos bagus. Tetapi masyarakat ini sekarang cerdas juga kok. Gitu. Ini ada rame-rame, apalagi yang rame-rame sekarang jadi isu tuh, Ji. Tuh tentang apa? Ngutang ke SMI kan. Katakan alasan ngutangnya. Gak usah menjadi riak-riak. Namanya kita punya utang kok. Yang bayar juga kita juga dari pajak. Benar gak, Ji? Ya. Situ juga ikut pajak, Ji. Iya, banyak. Kita belanja aja di salah satu ya kayak Indomaret, Alfamart, kan langsung bayar pajak di situ. Ya nggak usah jauh-jauh, Kang, beli rokok aja. Beli rokok aja kita udah bayar pajak kok, kan gitu. Nah, di sisi lain kan inovasi-inovasi itu harus punya sikap tegas, pikir saya. Gitu. Jadi dengan latar belakang seorang akademisi, ini kan kita punya harapan besar, ekspektasi kita besar. Nah, tuntutan ekspektasi besar itu jangan kalah sama isu-isu 9 naga, kan apalah. Gitu. Jangan kalah dengan isu-isu masa lalu di Lampung Selatan, jangan kalah seharusnya. Gitu. Nah, bukti daripada pembaca yang kata lu itu udah nyampe 30.000 gitu kan. Ya gua di sisi lain seneng gitu kan. Tetapi yang gua khawatirkan justru apa substansinya ini mengena tentang tujuan tulisan itu. Yang gua takutkan itu dipandang sebagai bentuk perlawanan. Enggak, untuk apa ngelawan? Takutnya cuma baca judulnya aja, Kang. Iya, itu kan kepentingan marketing lu lah kan, Ji. Nah, kalau dia nggak baca, ya berarti kesalahan dia, Kang. Ya itu yang kita khawatirkan, orang nyinyir hanya baca judulnya, nggak paham isinya, walaupun judul itu punya keterkaitan, tetapi kan tidak mewakili intisari dari tulisan tersebut, kan gitu. Itu yang kita khawatirkan, Ji. Ada yang ini AI, ya sekarang ini orang editing udah harus pakai, dimanfaatkan lah media informasi seperti AI sebagai editing. Emang AI itu mikir sendiri kan? Enggak ya, kita yang menggerakkan. Konsep-konsep pemikirannya tetap dari manusia, dia hanya sekedar alat. Karena AI itu kan nggak punya rasa, itu kan nggak punya empati, itu AI kan, gitu. Karena lu bikin ilustrasi kan, video lanjutnya yang dikirim kan itu sentimen receh, Ji. Gitu. Itu yang kita harus
Terus mulai bersuara, minggu-minggu ini kita suarakan apa yang terjadi di Lampung Selatan, menjadi transparansi publik, agar segera pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan menentukan langkah-langkah cepat, program-program cepatnya. Betul nggak, Ji? Betul. Gitu. Apalagi, Ji, yang mau nanya tentang isu jual beli proyek gitu? Ya, bisa jadi Kang. Nah, itu bisa jadi juga kan. Nah, ini jangan jatuh ke lubang yang sama. Kawal gitu kan. Karena kayak gini, pengkondisian juga ada dua, Ji. Ya. Gitu kan, ada pengkondisian yang sah secara hukum, ada pengkondisian yang melanggar hukum. Ya kalau lelang ya nggak bisa dikondisikan. Ya. Walaupun sekarang banyak yang gagal ya, Ji ya. Ya. Sekarang banyak yang gagal lelang. Udah lagi kita kanalisasi konflik lagi. Lagi kita kanalisasi lagi ini, pinter ini. Kok banyak yang gagal lelang ya, Ji. Ada yang kita bidik itu yang gagal-gagal tuh, Ji. Gitu. Nah, itu aja. Oke, siap Kang. Jadi kesimpulannya, Ji ya, kesimpulannya. Ya. Dari tulisan-tulisan itu, ya gua sebagai mitra BLB Neo TV kan gitu. Tanpa harus melampaui hak seorang jurnalis seperti lo kan. Ala UKW dan non UKW itu urusan kecil, Ji, benar gak, Ji? Ya. Orang itu berkreativitas tuh nggak sebatas harus pengakuan sertifikat, benar gak, Ji? Benar. Toh para ilmuwan aja lahir banyak yang nggak dari ijazah. Bahkan Thomas Alva Edison itu yang dibuang sama pendidikan konvensional kok malah menemukan cahaya terang lampu pijar ini kan gitu. Nah, itu kan sebagai bentuk kita bagaimana kita belajar menjadi berbicara apa adanya, berbicara tentang ini ya, setidaknya sebejat apapun kita tetap meninggalkan kebaikan-kebaikan dari tanahnya yang kita pijak dan langitnya yang kita junjung. Tabik gitu, Ji. Oke, siap. Terima kasih Kang. Yo, siap, Ji.